Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Ali Usman selaku pemateri kita hari ini, dan yang kami hormati Ustadz dan Ustazah sekalian, peserta sosialisasi budaya positif calon guru penggerak. Hari ini kita berkumpul untuk mendengarkan sosialisasi dari Ustadz Ali Usman tentang sosialisasi budaya positif calon guru penggerak. Tanpa memperpanjang kata pembukaan, mari kita langsung dengarkan paparan dari Ustadz Ali kepada Ustadz. Kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ustadz Irsyad. Ustazah mohon izin buka masker ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Ustazah yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah, kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa hadir dalam rangkaian agenda kita hari ini, sosialisasi budaya positif modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 4 Kota Padang. Kita berharap pada Allah SWT agar pertemuan kita ini Allah berkahi dan Allah ridhoi. Amin amin rabbal alamin. Selanjutnya salam dan salawat kita kirimkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliaulah guru kita, guru agung kita yang patut kita tauladani sehingga kita bisa selamat dunia akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Baik Ustazah, terima kasih atas kesediaannya hadir untuk mengikuti rangkaian agenda sosialisasi ini. Baik Ustazah, dalam sosialisasi paket modul ini kita terdiri dari 4 paket modul. Jadi dalam paket modul 1 dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 4 Kota Padang tahun 2021 ada modul 1.1 dalam namanya filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, kemudian modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 budaya positif. Di setiap modul ini secara umum saya akan sosialisasikan inti-intinya saja. Kita lihat di modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah taman bermain dalam konsep trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ustazah yang menjadi logo di logo Kemdikbud ya, atau logo pendidikan nasional. Nah, di sini kita lihat Tutwuri artinya mengikuti dari belakang, dan Handayani berarti memberikan dorongan moral atau dorongan semangat, sehingga artinya Tutwuri Handayani ialah seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Nah, dorongan moral ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita, menumbuhkan motivasi dan semangat. Ustazah rahmati Allah. Jadi kita sebagai guru tentunya menjadi inspirator atau motivator bagi murid-murid kita dan juga bagi orang-orang sekitar kita, yaitunya ada rekan-rekan kita, ada atasan kita mungkin, dan orang-orang tua murid-murid kita. Nah, kita menjadi memberi dorongan moral dan semangat secara umum di sekitar sekolah kita. Ustazah, juga menurut Ki Hajar Dewantara, murid adalah objek sekaligus subjek pendidikan dan pengajaran yang harus dituntun menjadi manusia mulia. Murid adalah objek, ya, sekaligus subjek. Jadi objek berarti
orang yang akan kita ajak untuk lebih baik, sekaligus subjek orang yang juga mengajak dirinya secara intrinsik untuk lebih baik juga gitu. Nah, makanya menurut Ki Hajar Dewantara, murid adalah objek sekaligus subjek pendidikan dan pengajaran yang harus dituntun menjadi manusia mulia. Nah, Ustazah rahmati Allah, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara diharapkan terwujud profil pelajar Pancasila. Ini sudah sering kita dengar. Kebetulan juga sekolah kita SMP Perguruan Islam Barisalah ini juga menjadi sekolah penggerak. Nah, Ustazah juga kita mendapatkan banyak informasi dan pembelajaran dari program sekolah penggerak yang juga insya Allah sangat in dengan program pendidikan guru penggerak. Nah, apa saja itu Ustazah profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Kita lihat pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini sesuai dengan visi sekolah kita. Ustazah masih ingat visi SMP kita atau perguruan kita ini? Terwujudnya generasi penuh berkah yang Qurani, berkarakter, dan berprestasi. Nah, kemudian yang kedua ada mandiri. Ya, kemudian yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini ada 6 profil pelajar Pancasila yang diharapkan dengan pendidikan guru penggerak ini, seluruh guru yang sedang berproses mengikuti pendidikan guru penggerak itu diharapkan mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila ini. Saudara rahmati Allah, itu yang modul pertama 1.1. Kemudian modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Kita lihat saudara pertama 5 nilai guru penggerak. Jadi guru penggerak diharapkan kita itu nilai mandiri. Artinya kita punya kemauan mandiri secara internal untuk terus belajar. Reflektif. Berarti nilai setiap guru penggerak itu mampu merefleksikan seluruh ilmu-ilmunya, pengalaman-pengalamannya agar menjadikan pelajaran dan melakukan tindak lanjut atau perbaikan-perbaikan setiap melakukan refleksi. Kemudian kolaboratif. Nah, guru penggerak nilai yang harus dihadirkan di dirinya, dia harus mampu berkolaborasi, bekerjasama, menggandeng, mengajak seluruh rekan-rekan untuk menjadi lebih baik. Kemudian inovatif. Berarti guru penggerak harus mampu memberikan inovasi-inovasi dalam pembelajarannya, dalam kesehariannya untuk memberikan inspirasi kepada warga sekitar, terutama kepada murid-murid. Kemudian berpihak pada murid. Disinilah kita berupaya menuntun, mengajak murid-murid kita untuk menjadi profil pelajar Pancasila tadi, untuk berkarakter yang sesuai profil pelajar Pancasila. Itu nilai guru penggerak. Kemudian juga ada 5 peran guru penggerak. Nah, dalam peran guru penggerak ada pemimpin pembelajaran, ya kita menjadi pemimpin pembelajaran, berarti kita guru memimpin proses pembelajaran kita. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Ya, kita juga diajak agar kita berperan di sekitar sekolah kita, mengajak rekan-rekan kita seperti kita ya di MGMP, MGBK ya, kita membuat musyawarah guru mata pelajaran konseling gitu ya. Ini juga salah satu bentuk komunitas kita gerakkan. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Nah, kita juga menjadi coach mengajak teman-teman untuk lebih baik. Kemudian mendorong kolaborasi guru dan mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, kita mengajak guru-guru kita saling berkolaborasi dan mengajak para murid kita menjadi calon-calon pemimpin ke depan insya Allah. Nah, dengan nilai dan peran guru penggerak ini insya Allah akan menjadikan guru yang merdeka. Guru yang selalu bergerak dan menggerakkan, guru yang selalu bergerak dan menggerakkan pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Ustazah, kemudian kita lihat juga secara umum modul 1.3 visi guru penggerak. Visi guru penggerak bisa dikembangkan dengan paradigma inquiry apresiatif atau disingkat dengan IA. IA adalah sebuah pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan. Nah, di sini Ustazah, paradigma berbasis kekuatan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Setiap guru berupaya, terutama calon guru penggerak, berupaya mengajak murid-muridnya di kelasnya atau warga sekolah untuk menghidupkan kekuatan positif yang ada sehingga perbaikan terus dilakukan. Tentunya berdasarkan refleksi yang sudah dilakukan.
Nah, divisi guru penggerak mode manajemen perubahan di sekolah dengan menerapkan melalui tahapan dalam IA ini, inquiry apresiatif, yang di dalam bahasa Indonesia disebut dengan BAKJA, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Nah, dengan alur BAKJA ini Ustazah, kita melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran yang berpihak kepada murid, yang menuntut murid menjadi manusia yang mulia. Nah, ini menjadi sebuah refleksi bagi kita agar visi guru penggerak bisa kita cicil mewujudkannya di ruang-ruang kelas kita atau di sekolah kita secara umum. Kemudian ada menjadikan guru bersemangat bergerak untuk kebaikan pendidikan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini yang terakhir Ustazah, modul 1.4 budaya positif. Di sini kita lihat di budaya positif ini ada disiplin positif, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, restitusi, dan segitiga restitusi. Nah, di sini Ustazah, kita lihat sejenak apa itu disiplin positif. Nah, Ustazah, dari pemaparan yang kita coba pelajari, makna kata disiplin itu apa kira-kira Ustazah yang terpikirkan? Apa itu makna kata positif, disiplin positif Ustaz Efri? Menaati aturan yang telah disepakati. Ini Ustazah, kita lihat kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman ya. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru salah satu alternatif ya untuk mengajak orang-orang yang untuk disiplin itu dari dalam dirinya, ya, terutama peserta didik kita. Nah, makanya Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja ya. Artinya jikalau kita berupaya mengajak diri ini disiplin, itu secara langsung kita sudah berupaya melaksanakan disiplin itu sendiri. Bukan disiplin sama dengan hukuman, tidak begitu. Dalam menghadirkan budaya positif ada 5 posisi kontrol ya. Menurut Doktor ya, teori kontrol Dr. William Glasser ya, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan. Yang pertama, penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi posisi kontrol pertama itu ada orang berada di posisi penghukum. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Contoh kata-katanya, Ustazah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Itu posisi kita sebagai guru membuat disiplin itu hidup, budayanya, kita sudah berposisi sebagai penghukum. Atau kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai gitu misalnya. Ini posisi kita sebagai guru saat menghidupkan budaya disiplin, kita sebagai posisi kontrolnya penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Nah, di sini biasanya guru akan bersuara lebih lembut ya. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau merasa bersalah atau rendah diri. Apa kata-kata yang keluar Ustazah? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, itulah ya kira-kira iramanya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini bahasa yang keluar seperti ini. Kita sebagai guru berada di posisi kontrol menghidupkan budaya disiplin positif itu membuat orang merasa bersalah. Nah, kita rasakan sesuatu saya, kita posisi mana? Ini 2 posisi kontrolnya. Yang ketiga, posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Apa kata-kata yang keluar Ustazah? Ayo, bantulah demi Bapak ya. Ya gitu. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini.
Apa? Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Itu sebagai teman. Nah, jadi posisi kita mendisiplinkan murid-murid kita, ataupun sebagai orang tua, posisi kita di rumah misalnya sebagai teman kepada murid-murid kita atau anak-anak kita di rumah. Nah, hal negatif di posisi teman adalah bisa suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, katanya. Jadi itu sebagai teman. Kemudian monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Nah, posisi ini apa kata-kata yang keluar Ustazah? Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Berarti kita memantau bagaimana murid-murid kita disiplin sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah. Terakhir ada posisi manajer. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, Ustazah, dari 5 posisi kontrol disiplin positif ini mana yang lebih baik? Manajer ya. Kita menjadi coach gitu ya, menjadi mentor agar anak-anak itu mampu mencari titik permasalahannya dan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dengan arahan kita gitu ya. Nah, ini yang diharapkan sebenarnya Ustazah. Apa contoh pertanyaan yang muncul? Apa yang kita yakini? Kembali kepada keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Kalaulah kamu sering terlambat, misalnya itu kita pertanyaannya ke anak. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ya. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, jadi memang itu sudah gaya coaching ya Ustazah ya. Coach itu begitu ya. Mentor itu begitu, mengajak murid atau coachingnya itu menemukan masalahnya sendiri, kemudian membimbing menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, ini posisi yang diharapkan dalam pendidikan guru penggerak. Guru-guru itu menjadi posisi kontrolnya sebagai manajer saat menghidupkan budaya positif di sekolah. Baik Ustazah. Kemudian ada juga kebutuhan dasar manusia gitu ya. Yang di sini kita sebagai guru harus memahami apa saja kebutuhan dasar murid-murid kita. Baik, saudara rahmati Allah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa ini disinggung dalam budaya positif? Dalam menghidupkan disiplin positif, budaya positif di sekolah kita harus memahami apa 5 dasar kebutuhan setiap manusia itu. Pertama, untuk bertahan hidup, survival ya. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang, love and belonging. Pasti setiap anak juga butuh itu di kelas-kelas kita gitu. Untuk bertahan, apalagi kita sekolah boarding, berarti dia harus ada kebutuhan bertahan di sini bersama-sama menjalani hari-harinya belajar dan beribadah. Kemudian butuh cinta dan kasih sayang. Kemudian kebebasan. Kebebasan ini artinya apa? Bebas mengekspresikan bakat dan minatnya, tentu dalam koridor yang betul gitu ya, tetap sesuai visi misi sekolah kita. Kemudian kesenangan, fun. Nah, bagaimana dia mengekspresikan kebutuhan kesenangannya dalam mengekspresikan bakat-bakatnya atau hal-hal yang dia senangi. Kemudian butuh kekuasaan, artinya apa? Bagaimana dia punya tetap bertahan prinsip-prinsip baik di dirinya, tetap punya pilihan-pilihan dalam kekuatan dirinya, sehingga dia mampu mengendalikan dirinya sendiri. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Apa tadi saya pertama, kebutuhan bertahan, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Nah, ini menjadi perhatian kita seorang guru dalam menghidupkan disiplin positif. Ini dia, survival, kemudian freedom ya, fun, belonging, power ya, kekuatan. Kemudian Ustazah, ada namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang kita maksud adalah mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kan kita di SMP sudah punya aturan ya, sudah punya peraturan setiap peserta didik kita atau murid-murid kita dengan sadar bersama orang tua dan walinya menandatangani ya Ustazah ya,
menandatangani perjanjiannya masuk dari salah ini dengan sadar pakai materai. Nah itu peraturan. Nah dalam upaya kita untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita, ada namanya keyakinan kelas. Kita lihat mengapa kita perlu keyakinan. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Nah, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi setiap peserta didik itu yakin dia saling menghargai, dia saling menghormati, dia saling menyayangi karena Allah. Nah, ketika dia saling menghargai dengan teman-teman, dengan guru, berarti dia menjaga sikapnya, menjaga ekspresi yang tadi dia punya kebutuhan kebebasan ya, atau kebutuhan kekuasaan gitu. Tapi dengan ada keyakinan kelas disepakati bersama, dia akan menjadi sesuatu yang mengontrolnya untuk tetap menegakkan peraturan-peraturan. Baik Ustazah, beberapa kemudian ada juga restitusi dan segitiga restitusi. Sedikit lagi dalam budaya positif. Ustazah rahmati Allah, dalam tahapan budaya positif kita pahami dulu. Ya ini dia restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi dalam menghadirkan keyakinan kelas tadi, pasti saja ada ya Ustazah ya, dalam hidup budaya positif itu ada kesalahan-kesalahan, ada anak-anak tidak konsisten gitu ya. Nah, kita ada namanya restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Apa ciri-cirinya Ustazah? 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini tadi posisi kontrol yang kelima. Apa itu Ustazah? Manajer ya. Kita mengajak mereka belajar di kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Jika mereka ada bertengkar dengan salah seorang temannya, dengan restitusi ini kita mengajak dia untuk memperbaiki hubungannya. Tawaran bukan paksaan. Menawarkan untuk lebih baik atau untuk berdamai. Misalnya ketika dia bertengkar tadi, kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ya, keyakinan kelasnya apa tadi? Saling menghargai. Tadi karena dia emosi sama macamnya bertengkar, kita hadirkan. Oh, keyakinan kita saling menghargai, saling menyayangi karena Allah. Berarti kita harus sadar, tawarkan untuk lebih baik. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Restitusi adalah cara berpaling baik untuk memperbaiki diri. Fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, itu ya. Ada 9 ciri-cirinya Ustazah untuk dalam menghidupkan budaya positif. Ini yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi lah seorang guru berupaya menstabilkan identitas, menanyakan keyakinannya, validasi tindakan yang salah. Nah, disinilah kita nilai apa saja yang telah kita sepakati. Ini sangat matching ya Ustazah dengan keilmuan kita di BK gitu ya. Di BK bahwasa ini sudah mungkin sudah sering kita laksanakan. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa gitu ya. Kemudian kamu bukan sesuatunya yang pernah melakukan hal ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Berarti kita terima kondisi dia melakukan kesalahan itu. Kita ajak dia untuk menyadarinya. Kita tawarkan untuk memperbaikinya. Jika dia berselisih dengan orang lain, berarti kita ajak dia untuk berdamai, kembali ke kelompoknya. Nah, itu Ustazah tahapan dalam kita berposisi sebagai manajer, kemudian mengajak anak untuk ingat keyakinan kelasnya, dan kembali mengajak mereka untuk saling menghargai kesepakatan keyakinan kelas tersebut. Ustazah rahmati Allah. Nah, hal-hal yang menarik untuk saya ya, untuk kita semua untuk berperan dalam posisi manajer dalam menghadirkan kontrol disiplin budaya positif di kelas dan sekolah kita. Sehingga kita berharap praktek budaya positif di sekolah kita bisa praktik segitiga restitusi ya. Karena ada sebenarnya demonstrasinya waktu itu, cuma belum bisa ditayangkan ya, karena juga ada agenda berikutnya. Jadi kita berharap Ustazah dengan adanya kita sebagai calon guru penggerak, mengajak Ustazah semua, mari peran kita sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah
dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif tadi, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya. Ada filosofi ya, yang nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak. Yang insya Allah kita bertahap melakukan merencanakan manajemen perubahan inquiry apresiatif di sekolah kita dengan metode langkah bagja. Semoga kita dimudahkan Allah untuk melaksanakannya. Mari bersama bergerak untuk pendidikan Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih Ustazah. Alhamdulillah. Kita kembali kepada pembawa acara ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah dengarkan pemaparan dari Ustadz Ali tentang budaya penggerak, budaya positif sekolah penggerak. Ustazah tentu bisa menyimpulkan sendiri. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat dan dapat kita terapkan setelah keluar dari ruangan ini langsung segera insya Allah. Apakah kita mungkin membuka mari kita break sejenak Ustazah. Jadi silakan melakukan aktivitasnya. Ana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.